Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan gimana cara menikmati sushi yang benar dan nikmat. Dan teman-teman mungkin tahu ya, di Indonesia sangat jarang sekali restoran sushi yang pokoknya restoran itu khusus sushi yang mirip di Jepang. Tapi ternyata setelah saya cari-cari, ternyata di Jogja itu ada cuy. Restoran sushi yang sangat proper sekali. Jadi sushinya ini langsung dibuatin sama chefnya di depan kita. Mungkin next video kita bakalan ke sana. Tapi di video kali ini saya akan menjelaskan dulu gimana sih cara menikmati sushi yang nikmat. Oke, yang pertama kita harus makan sesuai urutannya. Jadi kita harus makan sushi itu sesuai urutan coy. Sesuai urutan di sini itu lebih ke rasa sushinya. Jadi saat kita makan, yang pertama kali kita makan itu rasa yang enteng-enteng dulu atau light flavor dulu. Light flavor ini biasanya sushi dengan topping white fish. Jadi seperti sea shrimp, flounder, sea bass, dan bisa juga squid atau cumi-cumi, dan bisa juga telur ya, itu light flavor. Nah, setelah kita makan light flavor ya atau rasa-rasa sushi yang ringan, kita lanjut ke rasa yang lebih rich lagi atau deep flavor. Jadi biasanya sushinya itu toppingnya tipe red fish kayak tuna gitu, terus ada juga uni atau si urchin ya, uni, makarel, dan gizzard. Bisa dilihat langsung ya di sini. Nah, yang terakhir itu roll sushi atau yang maki gitu. Jadi sushi-sushi yang digulung ya, biasanya warnanya hijau-hijau gitu, digulung sama nori gitu. Jadi contohnya kayak kappa maki atau roll sushi yang isinya sayur-sayuran gitu, atau bisa juga yang isinya daging-dagingan gitu. Pada intinya untuk sushi yang terakhir ini kita bisa menikmati dengan roll sushi atau maki itu tadi ya. Tapi kadang kan kalau kita di Jepang misalnya, kita nggak tahu menu-menunya karena biasanya bahasa Jepang juga ya. Pokoknya kalau kalian buta banget nggak tahu lah, pokoknya kita bisa pesan sushi set. Nah, kalau di Jepang ya, kalau di Jepang itu kalau pesennya sushi set itu biasanya udah urut coy. Jadi kita bisa langsung makan aja dari yang light flavor, deep flavor, sampai rolled sushi. Jadi intinya kalau sushi set itu sudah tertata gitu cuy. Dan yang jelas kalau makan sushi itu ada hal tabunya juga ya. Jadi misal kalau teman-teman udah order sushi yang langsung disajikan sama chefnya itu ya, itu harus cepat-cepat kita makan cuy. Bukannya dilarang, tapi itu tabu aja sih ya. Jadi kayak kita udah dibuatin, udah disajikan di depan kita, tapi kita itu sibuk foto-foto yang lama banget gitu cuy. Jadi foto boleh, tapi udah langsung kita makan. Yang nomor 2 yaitu makan sushi menggunakan tangan cuy. Di Jepang, sushi itu termasuk makanan yang lumayan mahal atau bisa dibilang luxury dish. Tapi sekali lagi, makan sushi menggunakan tangan itu nggak wajib ya. Bisa juga kalian menggunakan sumpit. Konteksnya di sini kalau kalian ke restoran sushi mahal yang tempatnya kelihatan mewah banget, masa kalian mau pakai tangan kan? Kan pasti ada tuh yang kepikiran gitu. Saya juga kalau ke restoran sushi yang agak mahal, masa makannya mau pakai tangan coy? Kan pasti ada pikiran-pikiran seperti itu ya. Tapi ternyata makan sushi menggunakan tangan sekalipun di restoran mewah itu oke-oke saja. Itu diperbolehkan coy. Malah bisa dibilang itu sangat otentik sekali. Kenapa sangat otentik? Jadi ya, kita kembali ke masa zaman Edo. Sushi pada zaman Edo itu termasuk makanan fast food. Dijual di pinggir jalan, jadi kayak hamburger gitu. Jadi orang-orang ke sana itu beli, ya udah tinggal ambil dan makan. Jadi seperti makan hamburger gitu cuy. Jadi dari situ kalau makan sushi menggunakan tangan, karena pada zaman dulunya itu orang pada makan sushi pakai tangan kan ya, bisa dibilang itu bakalan sangat otentik banget. Karena sejarahnya dulu orang yang makan sushi itu pakai tangan cuy. Nah, dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, makan sushi pakai tangan, di sini kita bisa langsung masuk yang ketiga. Yaitu saat makan, posisikan toppingnya ke arah bawah. Gimana maksudnya? Jadi saat makan sushi, kita bisa langsung makan menggunakan 3 jari kita ambil, terus kita miringkan. Nah, pada saat mencelupkan ke shoyu, kita balikan toppingnya ke bawah. Jadi yang didip ke shoyu itu adalah toppingnya cuy. Lalu kita balikan toppingnya ke atas lagi dan
makan. Tapi ini nggak bisa digunakan ke semua sushi ya. Ada salah satu tipe yang nggak bisa, itu namanya sushi tipenya Gunkan. Bisa dilihat. Jadi kalau dengan cara seperti itu bisa tumpah semua cuy itu telur ikannya. Jadi saat makan sushi tipe Gunkan ini biasanya langsung dimakan aja, nggak dikasih shoyu gitu. Bisa dikasih tapi dikasih di atasnya aja ya. Nah, yang keempat, makanlah gari di antara sushi. Apa itu gari? Gari ini adalah potongan jahe yang sudah dimarinasi dengan gula dan vinegar. Ini pasti selalu ada saat kita makan sushi di restoran sushi cuy. Alasannya simpel kenapa harus ada gari, yaitu untuk refreshing mulut kita ketika makan sushi. Jadi ketika kita udah kebanyakan makan sushi yang tuna mungkin ya, agar rasa itu hilang, maka disegerin sama gari ini cuy. Ketika kita makan sushi yang selanjutnya, itu rasanya bisa nggak terganggu sama sushi yang sebelumnya kita makan. Dan yang nomor 5 mungkin teman-teman bakalan bertanya-tanya ya, karena yang kelima ini yaitu minum sup saat mengakhiri makan sushi. Jadi ini konteksnya masih di restoran sushi di Jepang gitu ya. Jadi tiap-tiap restoran sushi itu pasti punya original sup. Ada kayak miso soup atau sup kerang gitu. Kenapa sangat direkomendasikan? Karena sup yang ada di sushi restoran itu ya cuma ada di situ. Nggak bisa ditemukan di kombini atau di restoran-restoran lainnya. Jadi bisa dibilang sangat spesial sekali cuy. Dimana yang spesial itu ada di bagian sup stoknya. Kenapa? Karena sushi itu kan dari ikan ya kebanyakan, jadi yang diambil itu jelas daging ikannya. Nah, tulang-tulangnya dan sisa-sisa daging yang nggak bisa disajikan untuk sushi itu biasanya dibikin buat sup cuy. Makanya pesan sup saat selesai makan sushi itu sangat direkomendasikan sekali, karena itu bakalan dibuat menggunakan bahan-bahan yang asli, jadi kuah supnya itu bakalan sangat enak sekali cuy. Dan juga biasanya sup ini itu bisa dijadikan sign atau menandakan kalau akhir dari makan sushi. Jadi misal nih kalau kalian pesan sup itu biasanya habis itu ya udah tinggal dihabisin, setelah itu bayar dan cabut. Atau bisa juga ketika chef tiba-tiba menyajikan sup ke kita, itu artinya sudah waktunya untuk kalian menyelesaikan makan sushi di restoran itu cuy. Jadi kayak ngusir secara halus gitu loh. Tapi biasanya kalau chefnya itu tiba-tiba menyajikan sup ke pelanggannya itu, mungkin pelanggan itu udah kelamaan di sana ya. Jadi udah ada orang lain yang antri tapi nggak cabut-cabut cuy. Makanya chefnya itu menegurnya dengan cara seperti memberikan sup ini. Menarik banget kan? Ya begitulah, jadi sup ini pertanda untuk akhir dari kita makan sushi. Oke cuy, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye.